Di balik gemerlapnya pembangunan dan janji-janji keadilan sosial, ada realitas yang menggerogoti dari dalam. Transaksi gelap saat etika publik dikorbankan demi uang. Yang tersisa adalah ketidakadilan sistematik. Transaksi gelap merujuk pada segala bentuk kesepakatan atau pertukaran kepentingan yang dilakukan secara tersembunyi dan melanggar hukum maupun etika publik. Biasanya berupa suap, pungutan liar, gratifikasi, dan bentuk korupsi lainnya. Fenomena ini marak dalam birokrasi pemerintahan, penegakan hukum, sektor pendidikan, hingga pelayanan publik. Ia terjadi karena ada kekosongan pengawasan, budaya permisif, dan lemahnya penegakan hukum. Mari kita bahas beberapa kasus yang merefleksikan realitas transaksi gelap. 7 orang yang diduga terlibat suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Universitas Lampung 2022 diamankan KPK dari hasil operasi tangkap tangan di Bandung, Lampung, dan Bali. 7 orang tersebut diantaranya Rektor Universitas Lampung berinisial KR, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Ketua Senat, dan sejumlah staf Universitas Lampung. Kasus 4 hakim yang diguyur uang suap kembali merusak kepercayaan masyarakat di Indonesia, terutama pada penegakan hukum. Inilah penampakan uang senilai hampir 1 triliun rupiah milik mantan pejabat MA Zarafrika yang jadi tersangka kasus suap dalam persoalan kasasi Ronald Tanur. Fenomena ini terjadi karena yang pertama, kurangnya penegakan hukum di mana pelaku jarang mendapat hukuman setimpal. Yang kedua, gaji dan kesejahteraan ASN yang tidak merata mendorong mereka mencari penghasilan tambahan secara ilegal. Yang ketiga, minimnya pendidikan, etika, dan integritas terutama di lembaga negara. Yang keempat, budaya permisif masyarakat yang menganggap suap sebagai uang rokok atau biaya pelicin. Yang kelima, kurangnya transparansi dalam sistem pengadaan dan pelayanan. Dampaknya sangat besar. Layanan publik menjadi tidak adil dan diskriminatif. Anggaran negara bocor sehingga pembangunan tidak tepat sasaran. Masyarakat kehilangan kepercayaan pada institusi negara. Ketimpangan sosial semakin melebar karena yang punya akses dan uang dapat membeli keadilan dan kemudahan. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa memicu krisis legitimasi pemerintahan, bahkan menumbuhkan sikap apatis politik di kalangan generasi muda. Yang pertama, penguatan sistem digital dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik seperti e-budgeting dan e-government. Yang kedua, pendidikan integritas dan anti korupsi sejak bangku kuliah. Yang ketiga, perlindungan bagi pelapor. Yang keempat, peran aktif mahasiswa dan pers kampus sebagai pengawas sosial dan agen perubahan. Yang kelima, kolaborasi dengan lembaga anti korupsi seperti KPK, ECW, dan Ombudsman. Kata Profesor Fran Magne Suseno, korupsi bukan hanya kejahatan hukum, tapi juga pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat. Ketika seseorang menerima suap untuk meluluskan sesuatu yang merugikan publik, dia sedang menjual masa depan bangsanya. Efeknya sangat sistemik. Yang jujur jadi asing di lingkungan birokrasi, yang idealis pelan-pelan menyerah atau disingkirkan, sementara rakyat perlahan berhenti berharap. Semua pejabat sama saja, begitu kata banyak orang. Ketika kepercayaan itu mati, apa yang bisa menyatukan kita sebagai bangsa? Tapi tunggu dulu, transaksi gelap bukan hanya milik elit. Pernahkah kita memberi uang terima kasih supaya urusan lebih cepat selesai? Menyogok agar anak diterima di sekolah tertentu. Itulah akar yang diam-diam kita pupuk. Budaya yang penting untung jadi normal. Lama-lama kita tak lagi merasa bersalah. Dan di sanalah etika publik benar-benar dikalahkan. Bukan oleh uang para koruptor, tapi oleh sikap permisif kita sendiri. Bayangkan sebuah proyek pembangunan jalan di pelosok daerah. Dana sudah turun, desain sudah jadi, masyarakat menanti.
Tapi di balik meja rapat, terjadi sesuatu yang tidak pernah tercatat di dokumen resmi. Uang pelicin berpindah tangan. Dan ketika jalan itu akhirnya dibangun, cepat rusak, mudah hancur, rakyat hanya bisa mengeluh. Kenapa? Karena separuh anggaran sudah diamankan lebih dulu. Inilah wajah nyata transaksi gelap, bukan fiksi. Ini fakta. Lantas, apa yang bisa kita lakukan? Mulailah dari keberanian kecil, menolak sogokan, melaporkan praktik curang, mendidik anak-anak dengan nilai kejujuran. Kita bukan hanya butuh hukum yang kuat, tapi juga budaya malu yang hidup. Sekolah, media, rumah ibadah, semua harus jadi benteng moral. Karena bangsa yang besar bukan hanya diukur dari kekayaan, tapi dari integritas warganya. Transaksi gelap adalah musuh bersama yang tidak boleh ditoleransi. Jika kita diam, maka uang akan terus membungkam suara keadilan. Tapi, jika kita bersuara dan bergerak bersama, maka etika publik bisa kembali menjadi pondasi utama dalam kehidupan bernegara. Ketika uang berbicara, suara nurani bisa hilang. Tapi bukan berarti kita harus diam. Jadilah bagian dari perubahan, karena masa depan negeri ini layak untuk kita perjuangkan. Kita mahasiswa tidak boleh hanya jadi penonton saja. Kita harus hadir dalam ruang-ruang kontrol sosial, menyuarakan etika publik, dan mengawal kebijakan agar tetap berpihak pada rakyat. Terima kasih telah mendengarkan podcast Liza. Tetap kritis, aktif, dan peduli terhadap masa depan bangsa. Sampai jumpa dan terima kasih.